Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. 2. Setelah pertunjukan tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamatinya dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. Yang keempat, setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. Yang kelima, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Nah, apa tarian khas dari suku bangsamu? Perhatikan contoh tari saman yang diperagakan oleh kakak kelas kalian, yaitu kakak Salsa dan teman-temannya ya, dari Banyumanik, Semarang. Ilahi ya Karim, ampun dosa kamu. Nanggo adenyo serambo mereka, nanggo medua pusaka kaya. Ilahi ya Karim, ampun dosa kamu. Nabrile nanggo mandur berata, nanggo adenyo serambo mereka, nanggo medua pusaka kaya. Itulah tadi peragaan tari saman yang sudah kalian amati. Sekarang perhatikan peragaan tari daerah tadi. Fokuslah untuk memperhatikan gerak penarinya. Kalau sudah, nah, apa formasi yang digunakan para penari? Jadi kalian harus tahu ya, formasi apa yang digunakan oleh para penari.
Yang kedua, bagaimana arah hadap gerak para penari selama peragaan tari? Ya, jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana, lalu peragakan. Jadi nanti kalian gambar sederhana ya, boleh gambar, nanti dikasih anak panah, ada simbol-simbol bulat-bulat dikasih anak panah juga boleh, atau gambar manusia lidi juga boleh. Bacalah teks berikut. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, garis lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Nah, mungkin anak-anak penasaran ya, garis imajiner itu apa ya? Seperti itu ya mungkin ya. Nah, kita sampaikan. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Ya, disebut pola lantai. Jadi pola lantai, garis-garis yang seperti ada garis gitu ya, ada batasan-batasan yang nantinya akan dilalui oleh para penari. Nah, itu namanya garis imajiner atau pola lantai. Nah, pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Ya. Nah, secara umum pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Jadi secara umum pola lantai itu berupa garis lurus atau garis lengkung. Nah, bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, sekarang bentuk pola garis lengkung. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya adalah lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada poin A ya. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambarnya seperti itu. Itu penari bergerak melalui garis lurus ke depan pada poin A. Nah, yang B itu penari bergerak melalui garis diagonal. Ya, agak serong ya. Yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Jadi ke kanan, ke kiri. Yang D,
itu penari bergerak melalui garis diagonal. Serong lagi ke arah belakang. Kalau tadi ke arah depan samping ya, sekarang belakang samping. Yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Sama seperti tadi, poin yang A ya, tapi agak ke depan ini untuk formasinya. Jadi penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Sekarang yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran, jadi memutar begitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk pola lantai dari gerakan yang dilalui oleh para penari. Selanjutnya, ini adalah formasi tari ya. Yang poin A itu ini artinya penarinya berkelompok ya. Ada lebih dari satu, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang ya. Ini 5 penari. Poin A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ya, diagonal itu penarinya berjamaah itu ya, banyak. Ada 5 kelompok ya. Nah, maksudnya ada anak 5. Jadi ini penari kelompok ini. Nah, sekarang yang formasi B itu bentuknya seperti itu. Itu adalah formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Jadi membentuk pola lantai segi 5. Nah, seperti itu bentuknya. Yang atas ada 2, bawah 1, kiri 1, kanan 1, segi 5. Sekarang yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, itu berjajar dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Nah, itu pola lantai garis lurus ke depan. Yang D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Nah, di situ seperti bentuk huruf Z. Ya, itu namanya formasi pola lantai membentuk zigzag. Ya, pola lantai zigzag itu namanya. Sekarang yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Nah, itu membentuk lingkaran. Nah, bentuknya seperti itu. Sekarang yang F, penari bergerak melalui garis diagonal. Jadi ke samping, memojok gitu ya. Membentuk penari itu bergerak melalui garis diagonal. Coba perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut. Yang sebelah kiri kalian itu ada tari legong. Tari legong, ya, gambarnya seperti itu. Itu contoh gerakannya ya. Sekarang yang sebelah kanan kalian itu ada tari saman. Ya, tari saman. Yang seperti tadi di awal video awal tadi itu juga tari saman. Jadi kalau gambar bergerak seperti di awal video tadi, nah, ketika dibuat foto, digambar mati atau foto, itu bentuknya seperti itu. Itu salah satu gerakannya. Nah, berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. Ya, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata yang baku. Jadi kalian menulis lagi pengertian pola lantai dengan bahasamu sendiri. Tidak boleh sama dengan yang di buku persis, tidak boleh. Kalau ada kesamaannya boleh, tapi kalau persis tidak boleh. Jadi kalian harus membuat merangkai kata-kata sendiri, pengertian dari pola lantai. Dan tentunya harus menggunakan kata-kata atau kosakata yang baku. Kosakata yang baku, dan usahakan tulisannya juga yang bagus.
ya, agar teman-teman kalian bisa membaca. Guru kalian juga bisa membaca. Jangan sampai sebetulnya betul jawabannya betul, tapi karena tulisan kamu terlalu sulit untuk dipahami, bisa jadi jawabannya dianggap salah, ya. Maka dari itu, untuk menghindari itu, usahakan tulisannya yang bagus, seperti itu. Atau kalau tidak bagus, yang penting bisa dilihat, bisa dibaca oleh orang lain, sehingga orang lain tahu, oh maksudnya seperti ini, seperti itu ya. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks berikut. Teks tadi ya. Jadi kalian gambar pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Ya, yang tadi sudah kalian perhatikan. Tuh dibuat pola lantainya. Kalian gambar. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Ya, penari tari legong membawa kipas. Ya, jadi penari legong tadi membawa kipas yang sebelah kiri tadi ya. Nah, kipas itu digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penari agar bisa tampil dengan bagus. Ya, jadi kipas tadi sebagai penunjang untuk menghias, ya, untuk menghias gerakan-gerakan pada tarian nanti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan kipas saat udara panas. Jadi ketika kita gerah, ya, udara panas, kita sering memakai kipas untuk mendinginkan. Nah, namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Nah, kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik. Ya, contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Jadi kalau alat tersebut tidak disediakan arus listrik, ya tidak berfungsi. Nah, itu adalah alat elektronik, salah satu contoh alat elektronik. Nah, di antara contoh-contoh tadi ini ada, perhatikan ya, ada lampu senter. Nah, lampu senter ini juga merupakan alat elektronik. Nah, lampu senter ya. Lampu senter ini juga menggunakan listrik, arus listrik untuk bisa nyala lampunya. Setelah itu ada kipas angin. Nah, ini namanya kipas angin ya, yang biasa kita pakai untuk mendinginkan suasana yang panas. Nah, kalau tadi kipas angin untuk mendinginkan hawa yang panas, udara yang panas, sekarang kita ke setrika listrik. Ini bukan mendinginkan ini ya, tapi memanaskan. Nah, ini setrika listrik ini juga membutuhkan energi listrik. Ini untuk menghaluskan pakaian ya, untuk menghaluskan pakaian. Nah, sekarang lemari pendingin. Ya, kalau kita menyebut biasanya lemari es begitu ya. Ini namanya lemari pendingin. Ini juga membutuhkan listrik agar bisa berfungsi ya, diperlukan listrik. Menggunakan energi listrik. Anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat ada senter, ada lemari pendingin, ada setrika, dan seterusnya. Ya. Nah, apakah peralatan itu bisa berfungsi?
Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, alat itu bisa berfungsi jika apa ya? Jika diberi apa begitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan menyimak berikut ini. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Jadi alat elektronik itu bisa berfungsi, bisa bekerja jika ada aliran arus listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi yang lain. Ya, saat arus listrik mengalir melewati bohlam, maka bohlam akan menyala. Jika energi listrik berubah menjadi energi cahaya, itu bisa dilihat pada bohlam. Ya. Jadi ketika arus listrik melalui bohlam, maka bohlam akan menyala. Seperti itu. Nah, sekarang energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Kok bisa ya? Bisa. Nah, itu bisa terjadi saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin. Jadi ketika arus listrik melalui motor pada kipas angin, maka kipas angin akan bergerak. Ya, jadi motor akan berputar dan menggerakkan baling-baling kipas angin. Nah, seperti itu ya. Jadi energi listrik, ya, aliran listrik itu bisa merubah menjadi energi gerak, energi cahaya, dan seterusnya. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, pada lemari pendingin sekarang. Pada lemari pendingin, itu arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari. Itu lemari pendingin itu kan ada ada kayak kipas begitu ya, motor. Nah, di situ di dalamnya ada motor. Nah, ketika dialiri arus listrik, maka motor itu akan berputar. Ya, akan berputar. Jadi di dalam lemari pendingin itu ada motornya. Nah, ketika dialiri listrik, maka akan berputar. Nah, sehingga bahan pendingin yang ada pada tabung itu, ya, tabung lemari pendingin itu akan berfungsi, akan bekerja. Dengan demikian, maka akan mengeluarkan hawa dingin. Nah, akan mengeluarkan hawa dingin. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.